Terus aku juga mau izin share screen. Share screenan aku udah kelihatan kan ya, teman-teman semua? Oke. Oke, halo semuanya. Pertama-tama aku ucapin selamat datang buat teman-teman semua di kelas trial class BNCC bidang UI UX design. Jadi di sini di trial class ini kita bakal belajar bareng, berkenalan bareng apa sih UI UX design itu. Tapi sebelumnya eh, aku mau kita kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Syafiq Amar Muhadib. Bisa dipanggil Amar, aku dari jurusan Computer Science. Dan mungkin teman-teman semua nih yang di Discord ini bisa kenalin diri kalian juga. Kalau misalkan bisa on cam ya, biar kita interaksinya juga enak gitu. Santai aja kok. Mungkin bisa mulai dari ini deh, ML Abror. Mungkin bisa kenalin diri kamu, nama lengkap, nama panggilan, sama jurusan kamu itu apa? Oke, perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Al Abdur. Panggilannya Abdur dari jurusan Computer Science, Bisnis Online. Oke, salam kenal Abror. Soalnya, Yang lain ada Najwa, mungkin bisa perkenalkan diri kamu. Halo Pak, sorry aku lagi beli. Oh, lagi nggak bisa buka mic ya? Ya udah. Selanjutnya Praya. Mungkin kamu bisa kenalin diri kamu, panggilannya siapa, jurusannya apa? Nama aku Abdul Rahid Tamana. Aku bisa dipanggil Abi. Abi. Aku dari jurusan Teknik Information Systems Management. Oh, oke. Salam kenal Abi. Ini di sini berarti B27 semua ya? Ada yang B27 ya. Oke, oke. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi nih, mungkin kita doa dulu ya. Ini juga salah satu culture BNCC, memulai semua kegiatan dengan doa. Di sini doa akan aku pimpin secara agamaku, agama Islam. Nanti teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan rohani dan jasmani sehingga bisa berkesempatan untuk melakukan bisa join ke trial class UI UX design ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kami dan bagi orang banyak. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Eh, Apa sih UI UX design itu? Jadi apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita bakal berkenalan belajar apa itu UI UX. Kemudian kita juga bakal nyari tahu apa aja sih tools-tools yang kira-kira dibutuhkan untuk menunjang kita untuk mendesain UI UX. Kemudian kita juga bakal belajar yang namanya design principle. Kemudian kita bakal mengenal komponen-komponen apa aja sih yang ada pada website. Dan nanti di sesi kita bakal ada belajar Figma bareng nih. Nah, bagi teman-teman semua nih yang belum download Figma, bisa download sekarang ya. Nanti supaya di akhir sesi di practice section kita bakal bisa langsung gitu. Kalian bisa bareng aku, bareng-bareng kita belajarnya gitu. Learn by doing gitu loh. Atau kalian bisa nanti bisa pakai website juga sih. Terserah kalian gitu. Bisa dipersiapin aja. Itu ya. Oke. Pertama-tama, apa sih UI UX itu? Sebelumnya kalian apakah sudah ada yang tahu itu UI UX itu apa? Mungkin pernah baca atau sebelum daftar LNT BNCC ini udah tahu terus jadi tertarik gitu.
Ada yang tahu? Abror? Desain website kayak. Desain website. Benar sih, desain website. Ada yang lain? Mungkin Abi sudah tahu. Oke, suara kamu ada kecil Abi, tapi aku dengar kok. Oh, oke oke oke, aman-aman kedengeran. Ya, benar benar yang kalian bilang itu benar. Jadi ya kita ngedesain website atau aplikasi gitu. Ini supaya lebih jelas lagi, jadi aku bakal jelasin apa itu UI UX. Sesuai namanya ya, UI UX design. Yang di sini ada UX dan UI gitu. Yang dimana dua hal ini berbeda dan memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing gitu. Nah, pertama ada UI. UI itu apa? UI itu singkatan dari user interface. Jadi user interface itu apa? User interface itu adalah sebuah tampilan visual, tampilan luar dari sebuah produk gitu. Nah, dalam hal ini bisa diaplikasikan banyak produk seperti HP, remote misalkan, botol dan segala macam. Tapi dalam hal ini kita nanti di UI UX design DNCC kita bakal ke arah website dan aplikasi untuk produknya. Jadi UI itu lebih bagaimana kita merancang sebuah tampilan, sebuah website atau aplikasi yang bisa menarik perhatian user gitu. Bagus lah gitu kan. Nah, sementara UX itu apa? UX ini uh, lebih dari sekedar, bukan lebih ya. Dia itu lebih fokus mendesain interaksi gitu. Bagaimana ketika kita buat UX itu bisa memberikan experience yang baik dari user ketika menggunakan produk kita gitu. Kita dalam membuat UX yang baik itu kita perlu memahami kebutuhan user, bagaimana sih emosi user ketika gunain aplikasi kita, dan gimana supaya bisa jadi efisien. Itu sih UX itu. Dan dimana UI UX itu saling melengkapi gitu, berdampingan selalu gitu untuk menciptakan UI UX yang bagus. Nah, mungkin selanjutnya perbedaan yang menonjol nih antara UI UX tadi sudah aku spill sedikit sih. Jadi kalau UI itu lebih bermain warna, layouting, typography, tampilan lah, desain grafis gitu. Kalau UX itu kita nyari tahu ngedesain nih gimana supaya aplikasi website kita tuh ketika orang pakai tuh gampang. Terus ada fitur-fitur yang dibutuhkan gitu loh oleh para user itu, sehingga bisa membantu mereka ketika menggunakan aplikasi atau website kita. Jadi begitu. Sebelumnya udah kebayang dikit lah ya UI UX itu. Terus mungkin di sini ada visualisasi yang bisa mencerahkan kalian lagi. Mungkin masih secara definisi ini kurang dapet gitu kan. Dan di sini bisa kita lihat ada dua tipe kemasan saus nih. Ada yang botol, ada yang biasanya plastik gitu ya. Nah, itu pertama kita lihat di botol yang kanan. Nah, botol yang kanan itu secara tampilan itu udah didesain dengan bagus gitu. Didesain dengan permukaan yang bawah supaya tidak tumpah gitu kan. Nah, berbedanya dengan kemasan yang kiri, itu didesain dengan mengaplikasikan UX. Dimana itu desainnya didesain dituang ke bawah gitu dengan tutupnya sebagai dasar botolnya. Jadi bayangin ketika kalian punya saus, kemudian sausnya udah mau habis nih. Nah, kalau yang desain yang UX ini yang sebelah kiri itu tuh sangat membantu banget kan. Jadi udah tertompah ke bawah sehingga gampang ketika ngeluarin sausnya itu. Jadi itu sih perbedaannya. Selanjutnya, nah tadi kan aku bilang ya
Jadi UI UX ini emang sudah diciptakan itu berdampingan gitu. Harus berbarengan gitu. Tidak boleh ada yang menonjol. Contohnya bisa kita lihat di gambar ini nih. Di sini tuh ada sebuah gelas, desain sebuah gelas. Itu secara UI itu bagus lah dilihat. Wah, lucu gitu kan. Ada telinganya, ada hidungnya dan segala macam. Tetapi ketika dicoba diaplikasikan untuk meminum, itu bisa menusuk mata gitu. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat UI ini mendapatkan nilai 100, tapi UX ini dapetin nilai minus 100, jadi 0 gitu. Jadi ini merupakan desain UI UX yang salah gitu. Begitu ya teman-teman. Kemudian, nah kalau gambar yang di sini tuh ada dua gambar, ada sebuah produk kabel colokan gitu yang didesain dengan mengaplikasikan UI UX yang baik gitu. Kita lihat di gambar sebelah kiri ini, itu tuh secara tampilan looks itu bagus gitu. Sudah pada umumnya jadi kalau orang pakai juga ya umum. Kemudian adanya lubang ini bukan tanpa alasan gitu. Tapi di sini di produk ini, disinilah pengaplikasian UX yang dimana bolongan ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk menarik, atau kayaknya lebih menarik ya, menarik kabel dari colokan gitu. Nah ini contoh UI UX yang sama-sama 100 gitu, yang bagus. Gitu sih. Sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin masih ada yang bingung. Mungkin Najwa atau Abror gitu. Aman kan? Aman ya? Oke, lanjut. Oke, di sini ada namanya UX design process. Jadi UX design process itu ada langkah awal apa ya? Proses kita dalam membentuk sebuah produk kita. Yaitu bisa baik aplikasi atau website. Ada yang namanya UX design process. Dan UX design process itu apa aja? Jadi proses apa aja sih yang kita perlu lalui untuk membuat UI UX design itu? Pertama di sini aku jelasin secara ini aja ya, secara singkat. Jadi pertama itu ada user testing. Jadi user testing itu apa? Jadi user testing itu adalah step awal kalian mencari data-data kepada calon-calon user. Bisa mendapatkan datanya dengan cara wawancara ataupun dengan cara sharing angket gitu, share angket, ntar kita kumpulin datanya. Jadi kayak menanyakan apa sih yang sedang masalah apa yang sedang mereka alami, kemudian kira-kira apa aja sih yang mereka butuhkan gitu untuk nge-solve masalah yang sedang mereka alami gitu. Nah, kemudian lanjut ke step kedua, user research. Nah, setelah kita wawancara, ngasih angket, kita kan udah dapet data-data nih. Kira-kira masalah apa yang mereka rasakan, kemudian apa aja yang mereka butuhkan gitu pada produk kita ini. Itu pada user research ini kita jadi menganalisa dan menyimpulkan itu secara garis besar dari data-data yang udah kita kumpulin. Jadi garis besarnya tuh masalahnya apa sih gitu. Contoh, orang-orang itu masalahnya jarang olahraga kan. Wah, orang jarang olahraga, kira-kira butuh apa nih? Wah, mereka butuh sebuah aplikasi yang berbasis AI contohnya, yang bisa ngerimain mereka untuk bisa olahraga gitu. Gitu contohnya. Kemudian setelah sudah menemukan garis besar permasalahan dan apa yang dibutuhin, masuk ke usability research. Nah, pada usability research ini kita mencari tahu nih, kira-kira pada produk kita nih gimana ya cara orang nanti mengakses produk kita itu dengan gampang gitu, nggak bingung, nggak muter-muter gitu. Nah itu harus dipikirin di usability research itu.
Contohnya kayak waktu itu aku ketika pertama kali masuk BINUS lihat di My aplikasi atau website itu rada bingung kan. Nah, di situ kita harus memikirkan bagaimana user awam pun nggak bingung, nggak bakal bingung ketika menggunakan aplikasi atau website kita. Kemudian masuk ke user skenario. User skenario itu kayak kalau kalian bikin film ya. Kalian tuh mau bikin film kayak gimana sih? Jadi kayak tulis kayak cerita gitu. Kira-kira mau kayak gimana ini mau kayak gimana dan ini tuh sama gitu. Pada produk kita itu jadi mau jadi kayak gimana gitu. Mau seperti apa? Contoh lanjut dari tadi aplikasi mungkin pola hidup sehat itu, wah aku jadi kita eh, itu pengen membuat sebuah aplikasi eh, pola hidup sehat berbasis AI yang dimana nanti fitur-fiturnya ada tutorial-tutorial olahraga, kemudian ada resep-resep makanan sehat, kemudian ada reminding untuk minum setiap berapa menit sekali dan lain sebagainya gitu. Nah setelah itu masuk ke user flow yang dimana user flow ini kita menulis cerita atau journey dari aplikasi itu. Contohnya pada sebuah aplikasi, misalkan kita mau bikin sebuah aplikasi e-commerce. Nah, ketika user itu ingin membuka aplikasi, hal pertama itu kan mencari barang ya. Mencari barang, setelah mencari barang, ketemu barangnya, dipencet, lihat detail barangnya gimana, setelah udah cocok, masuk ke keranjang, melakukan pembayaran, terus pesen gitu kan. Jadi itu sih flow-nya itu harus dipikirkan di situ, gimana flow aplikasinya, bakal gimana. Nah, setelah rancangan yang sudah dilalui semua nih, udah dapat flow, skenario dan lain semacamnya, masuk ke wireframing. Jadi wireframing ini udah masuk ke arah desain bentuk tampilan produknya, aplikasi atau websitenya. Tetapi wireframing itu masih di tahap sketsa. Dan biasanya itu kalau wireframing itu lebih ke eh, belum ada warnanya, baru kayak tata letak, misalnya warnanya hitam putih abu-abu gitu, masih ya sketsa lah. Kemudian masuk ke ada mockup dan prototyping. Sebenarnya wireframing, mockup dan prototyping ini mirip-mirip yang saling berhubungan gitu, tapi beda gitu. Setelah udah dapat sketsa masuk ke mockup, jadi mockup ini kita ngasih warna, kita ngedesain sketsa yang udah di sketch di awal gitu dengan memberi warna, kasih font, kasih icon dan segala macam. Tapi bedanya mockup dan prototyping, karena habis mockup lanjut ke prototyping. Nah, bedanya mockup sama prototyping, kalau mockup itu kayak gambar aja, gambar gambar tok gitu. Tapi kalau di prototyping ini tahap dimana kita membuat aplikasi atau website kita itu bisa diakses gitu, bisa apa ya, bisa bisa digerak-gerakin, interaktif lah, bisa diputar-putar, digeser-geser dan lain semacamnya gitu. Dan setelah udah dirancang sedemikian rupa, di tahap akhir itu usability testing. Jadi usability testing ini itu eh, tahap dimana kita ngasih produk kita kepada calon-calon user kita tes gitu. Terus menanyakan gimana feedback kalian, apakah ini sudah bagus, kira-kira kurangnya apa, kemudian ya di develop lagi gitu aplikasi atau website kita. Jadi kira-kira begitu ya UX design proses itu. eh Sejauh ini aman kan? Atau ada pertanyaan? Aman ya berarti. Oke, lanjut. Nah, kalau aman nih, berarti udah paham kan? Tadi kan aku juga spill ada wireframe, ada prototyping, ada mockup gitu kan. Nah, menurut kalian, menurut penjelasan aku tadi, kira-kira mana yang wireframing, mana yang mockup, mana yang prototyping? Coba, mungkin Najwa atau Abror bisa menebak, nggak apa-apa, kira aja. Menurut
saya wireframe ya tadi. Ya, wireframe itu yang mana coba? Wireframe yang A, Oke. mockup yang C, Oke. ya B yang mana? Ya, yang prototype. Oke. Kalau Najwa gimana? Mau coba ngejawab? Oke. Oke, udah dijawab sih sama Abror, benar. Kamu benar. Ini wireframe, sketsa, terus mockup itu ya masih kasih warna doang. Jadi kalau prototype itu udah bisa kalian geser akses gitu loh. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, apa aja sih tools-tools yang dibutuhkan untuk menunjang kita untuk mendesain sebuah UI dan UX? Pertama, aplikasi nih. Sebenarnya aplikasi untuk mendesain UI UX itu banyak, nggak cuma Figma ya. Di sini aku liatin ada Figma, ada Adobe HD, ada Sketch, kemudian ada Framer dan lain sebagainya. Ada beberapa nih. Cuman untuk course BNCC UI UX design kita nanti bakal lebih ke arah Figma ya, begitu. Nah, di sini ada mockup dan wireframing. Jadi sebenarnya di Figma itu bisa kalian gunain buat mockup dan wireframing. Gitu pula sebenarnya Adobe HD juga bisa gitu. Terus ketika wireframing kalian juga bisa pakai Sketch gitu. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang ada di layar ini tuh sebenarnya bisa lah. Bisa dibilang bisa juga buat mockup, bisa wireframing gitu. Oke. Selanjutnya aku juga mau ngasih kalian website referensi untuk nyari referensi desain gitu. Ketika kalian ingin membuat sesuatu, ketika kalian bingung, nggak ada gambaran, kayak aku ketika mau ngedesain sesuatu terus blank, aku biasanya nyari referensi di Pinterest, Behance, atau Dribbble gitu buat nyari referensi gitu. Contohnya nih aku Pinterest nih. Kalian bisa nyari di Pinterest itu cari UI design inspiration gitu. Di sini tuh banyak banget model-model desain-desain yang bisa kalian jadi inspirasi atau bahan latihan kalian. Kalian bisa coba-coba di rumah lagi gabut gitu kan. Coba ngikutin desain yang ini begitu. Atau ada dribble juga bisa. Itu deh pokoknya ya. Ada bias, ada dribble. Pokoknya sering-sering deh ketika kalian ngedesain sering-sering buka 3 website ini supaya pelan-pelan nanti kalian, kalau walaupun kalian baru belajar desain nih, pelan-pelan kalau kalian setiap hari buka tuh taste desainnya tuh bakal kebentuk lah pelan-pelan gitu, karena udah terbiasa ngeliat desain-desain yang bagus gitu. Selanjutnya aku juga mau ngasih website referensi warna nih buat kalian-kalian ketika mau desain cuman bingung warnanya apa nih yang cocok, terus perpaduan warna itu yang bagus gimana, color palette yang bagus tuh gimana, kalian bisa cari di sini di Colors Hunt atau Color Adobe atau di Canva juga bisa gitu. Nih contohnya di Colors nih, Colors. Di sini banyak banget referensi warna. Sorry ya, bentar. Nih, kalian tinggal spasi-spasi aja, guys. Ini udah inilah, udah cakep lah. Udah buat kalian buat nyari-nyari warna bisa di Colors atau di Canva juga bisa. Sebenarnya. Lanjut aja ya. Lanjut, kemudian di sini juga aku ada referensi website untuk mencari aset-aset ilustrasi ataupun icon-icon 3D atau orang-orang yang kalian lihat di ini kayak yang orang-orang kayak gini nih. Nah itu tuh aku dapetnya dari Freepik gitu. Jadi di Freepik tuh banyak elemen-elemen baik ilustrasi atau 3D atau gambar PNG segala macam itu banyak yang gratis gitu.
Kemudian ketika kalian mau mencari foto yang dengan kualitas HD yang gratis, kalian juga bisa nyari ke Unsplash atau Pexels. Banyak sih. Aku sering banget pakai ini. Soalnya HD bagus. Dibanding kalian searching manual di Google. Kalau Google kan banyak yang nggak HD gitu kan. Contoh ini food. Kita cari. Nah, di sini banyak ada foto-foto makanan yang bagus-bagus yang difoto oleh fotografer profesional gitu. Sorry. Gitu. Selanjutnya kita bakal belajar design principle. Oke, design principle itu apa? Jadi design principle itu terdiri dari berbagai poin. Ada visual hierarchy, ada color theory, ada white space, contrast, proximity, repetition, content pattern, dan tipografi hierarki. Oke, pertama ada visual hierarchy. Jadi visual hierarchy itu apa? Visual hierarchy itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen dalam sebuah desain, yang dimana akan menunjukkan urutan yang penting, bukan urutan ya. Jadi ketika orang melihat, mata mereka tuh bisa langsung tertuju ke elemen yang lebih penting gitu banding yang lainnya gitu. Dan ada beberapa aspek di dalam visual hierarchy. Pertama ada sizing. Kalian bisa lihat di gambar ini before after. Jadi ketika kita mendesain itu perlu membedakan antar elemen gitu, ukuran cara antar elemen. Contohnya ini paus. Kalau paus disamain gambarnya kayak orang berenang itu bakal bingung. Orang bakal ngeliatnya yang mana nih yang bakal aku lihat duluan. Sementara kalau yang after ini, wah yang gede ini yang paus, berarti aku bakal lihat yang paus yang besar duluan. Begitu. Kemudian ada perspektif. Perspektif itu eh, kita itu mendesain meletakkan sesuatu itu dengan tata letak yang baik gitu, sehingga orang user ketika membaca desain kita itu memiliki perspektif yang enak gitu, mudah dan mudah dipahami gitu ketika ngelihat desain kita. Kemudian ada color and contrast. Nah, jadi color and contrast ini bisa bisa apa ya? Memancing mata user dalam sebuah, biasanya tuh kalau pengaplikasian kontras itu kalau misalkan ada opsi-opsi itu dibedakan warnanya gitu. Contohnya ya di gambar ini, orang bakal lebih fokus tuh ketika ngelihat gambar yang sebelah kanan yang kontras, sedang yang kiri kalau diminta cari orang yang berbeda itu lumayan gak langsung dapet gitu. Sementara kalau yang kanan after ini langsung yang di tengah gitu. Nah, terus poin selanjutnya di visual hierarchy itu ada typeface, weight, and pairing. Yang dimana di sini fokusnya kita harus bisa membedakan kan kalau dalam penulisan artikel itu tuh ada heading, ada judul, ada subjudul, ada isi kan. Nah, kita dalam mendesain perlu mengaplikasikan hal tersebut agar user ketika membacanya tuh enak. Oh, jadi headline-nya ini, judulnya ini, terus isinya ini. Mungkin bisa lihat di gambar itu lebih enak gitu. Gitu ya. Nah, setelah aku tadi jelasin visual hierarki nih, kira-kira menurut kalian visual hierarki yang bagus itu yang mana sih? Yang kanan atau yang kiri? Gimana? Najwa, Abror, mungkin bisa bantu jawab. Oke, kanan. Yang kanan ya. Iya betul, yang kanan ya. Kenapa? Karena itu, jadi visual hierarchy itu adalah metode bagaimana kita meletakkan sebuah komponen-komponen elemen pada sebuah desain yang terkonsep
dan teratur gitu. Nggak asal naruh kayak gini kan, orang bacanya kalau lihat yang kiri kan bingung ya dan sumpek gitu kan. Kalau yang kanan tuh wah ini ada gambarnya, di sini ada headline, ada judul, ada tulisan yang berbeda gitu. Terus ini ada button gitu kan. Begitu. Kemudian kita masuk ke bagian desain prinsipal yang lain, ada warna. Kalau secara definisi warna itu kan adalah cahaya yang terpantul dan dilihat oleh mata kan. Nah, setiap warna yang kita lihat di mata kita ini memiliki makna dan karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya kalian bisa lihat gambar di sini. Jadi mereka itu brand-brand itu eh, memiliki warna yang dimana memiliki karakteristik yang bisa menggambarkan produk itu. Seperti merah lebih passion, love, kemudian kuning itu fun, happiness gitu. Atau yang hijau nih, yang seger-seger yang biasanya buat aplikasi-aplikasi makanan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya ada color wheel. Color wheel itu apa? Jadi ya kalau secara bahasa Indonesia itu roda lingkaran ya. Yang dimana dalam color wheel ini ada dibagi jadi 3 warna. Pertama ada primary, ada secondary, ada tertiary. Begitu. Nah, warna juga dibagi sebagai menjadi 2 gitu. Ada warm colors, biasanya tuh warna-warna kayak gini itu dipakai buat aplikasi atau website yang happy gitu, yang energik gitu kan. Sementara kalau yang cools itu biasanya lebih ke arah yang serius, lebih yang apa ya, kalem begitu. Nah, di sebelah kanan ini apa? Jadi kita bakal masuk ke color theory. Nah, di sini jadi color wheels ini adalah cara metode untuk membantu kita menemukan color palette itu. Kalau kalian tadi lihat di colors itu udah ada color palette, nah mereka itu penentuannya itu menggunakan teori ini yang di sebelah kanan. Ada complementary, itu pemilihan warna yang berseberangan, kemudian ada analogous, itu 3 warna yang berdampingan, yang sampingan, triadik itu segitiga nih. Itu kalian bisa kalian putar-putar gitu loh. Jadi ini teori-teori pada ini color wheels gitu. Mungkin buat gambarannya pengaplikasian color wheel ini bisa dilihat di poster di layar ini nih. Ada Inside Out gitu. Ini aku seru banget sih nih film Inside Out dulu. Jadi di sini kita bisa lihat di roda warna ini itu dia menggunakan teori tetradik yang dimana pemilihan warnanya itu kotak gitu. Kita bisa lihat di karakter di sini nih, dia menggunakan warna merah, oranye, hijau. Oh enggak, dia tuh menggunakan ini. Kalian putar nih, merah ini, kemudian ungu, ungu hijau, hijau kuning. Dia pakai kotaknya kayak gini, begitu. Kemudian ada contoh kedua juga yang menggunakan teori komplementari. Itu di poster Blade Runner. Dia menggunakan warna merah dan biru yang berlawanan. Atau contoh komplementar yang lain kalau kalian ada yang tahu ini kan Squid Game, tahu dong ya kan. Squid Game itu dia warnanya itu tentaranya kan warna merah ya. Nah para para penantangnya itu warna hijau. Nah itu mereka juga menggunakan teori komplementari, bisa dilihat ini warna merah, ini warna hijau. Begitu. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan kah? Apa aman? Mau tanya nggak? Oke, Itu oke. berarti yang orang teori itu kan ada warna tuh dari kuning sampai ungu terus balik lagi, itu berarti yang warna tersier itu tadi berarti ya? Iya, yang ini. Iya betul.
Iya. Jadi tadi kamu mau nanya gimana atau Ya gimana? berarti Sorry. itu warna itu ketentuan dari warna-warna tersier atau emang ada kombinasi lain gitu. Sebenarnya ini pilihan ini aja sih yang bisa membantu kamu buat milih warna aja sih, gitu. Yang emang udah bisa dibilang jadi standar pemilihan warna sih kalau Wheels ini, teori ini nih, gitu. Oke, Begitu. makasih guys. Oke. Semoga menjawab ya. Kemudian masuk ke perbedaan antara warna dan hue. Sebelumnya ada yang tahu hue apa? Abror tahu hue itu apa? Kurang tahu sih. Oh, kurang tahu ya. Oke. Sebenarnya hue sama warna itu mirip-mirip, sama-sama warna warna gitu, sama-sama warna. Tapi yang membedakannya, kalau warna itu warna yang bisa setelah dikasih apa ya, ditambahin. Di sini ada sebenarnya dia hue, cuman ketika dikasih tint, tone, shade itu pokoknya dicampur-campur, diterangin, diputihin, di segala macam itu warna. Tetapi hue itu adalah warna asli gitu loh, yang nggak, bukan yang merah nggak bisa jadi merah gelap, merah hati jadi pink, nggak. Itu warna jatuhnya. Jadi kalau hue itu nggak ada tuh warna abu-abu, warna hitam, itu tuh bukan hue gitu. Nanti biasanya nanti aku bakal liatin sih bedanya apa. Dan tint, tone, shade itu juga akan aku jelasin habis ini. Jadi shade, tint, tones itu apa? Jadi semuanya itu ketiga ini sebenarnya berdasar dari hue, yang dimana hue itu ada warna dasar dari semua warna gitu kan. Warna dasar yang dimana shade itu adalah warna hue yang dikasih warna hitam, jadi cenderung biasanya menjadi gelap gitu. Kalau tints itu dikasih warna putih, biasanya dia cenderung lebih terang. Sedangkan tones itu dia kasih abu-abu gitu. Nah, biasanya pengaplikasian tint, shade, shot, hue itu tuh dan warna itu ada di ini. Kalau kalian ngedesain tuh nanti bakal ada bar colors gitu. Nah, yang dimasuk hue itu yang ini nih. Ini nih guys. Yang di bawah ini itu hue, warna asli. Sedangkan warna yang ada di sini itu adalah warna gitu. Dan tadi itu shade itu warna yang kalian garisin ke bawah nih. Itu shade. Kalau yang keputihin itu tints. Kalau kalian garis ke tengah ke arah abu-abu itu tones. Jadi gitu ya perbedaan warna sama hue gitu. Begitu ya, aman. Lanjut ya, atau lanjut. Eh, Kemudian ada white space. Jadi white space itu apa? White space itu adalah jarak antar elemen yang bertujuan eh, untuk membuat desain itu terlihat lebih bersih, elegan, lega, profesional gitu, dan enak gitu dibaca oleh para user gitu. Di sini ada contoh white space yang dimana ketika kita mendesain kita tidak perlu untuk banyak menggunakan banyak elemen gitu. Bukan berarti desain yang bagus itu yang rame gitu. Justru terkadang kita perlu menggunakan elemen secukupnya pada sebuah desain agar terlihat lebih estetik, kemudian lebih enak dibaca gitu kan. Bisa kalian lihat perbedaan di antara dua gambar ini. Kemudian juga dalam mendesain itu kita perlu memberikan white space, space kosong. Jadi kita ngedesain tuh nggak perlu apa, kita perlu apa ya, pinter dalam mengatur sizing, scale sebuah komponen, elemen atau tulisan. Contohnya yang sebelah kanan, jadi kayak lebih enak gitu. Sementara yang kiri itu kayak eh, terlalu zoom gitu loh, gitu ya. Kemudian ada ini, ketika kita ingin
mendesain sesuatu menggunakan gambar, alangkah baiknya itu kalian menggunakan gambar yang PNG agar bisa memberikan spasi antar elemen yang lain, jadi kelihatan lebih rapi gitu. Beda sama yang kiri ini. Ada gambar full JPG itu bikin udah space-nya keburu penuh. Mau naruh tulisan juga bingung gitu. Gitu ya. Nanti gimana cara bisa dapet inian PNG gimana nanti bakal aku jelasin pas sesi prakteknya. Kemudian di desain prinsipal juga ada kontras. Jadi kontras ini itu adalah secara bahasa kan perbedaan ya. Yang dimana kita harus pinter dalam bermain. Dalam hal ini kontras itu kita perlu membedakan warna. Kemudian nanti kalian juga bisa membedakan sebuah tulisan dengan ukuran font. Kayak misalkan ada judul, ada tulisan, itu harus dibedain. Atau kalian bisa membedakan jenis fontnya itu kan. Biasanya kan font itu ada yang bold, ada yang semi bold, ada yang medium. Nah kalian harus pintar membedakannya agar pembaca itu bisa melihat jelas gitu. Kan kalau misalnya yang kiri ini kan pemilihan warnanya sama-sama cerah ya. Jadi ya kayak nggak enak gitu dilihatnya. Sementara kalau yang kanan tuh kelihatan kontrasnya. Atau contoh di sini aplikasi yang pernah aku bikin. Itu pertama yang aku bilang ada perbedaan warna nih. Nah, warna kontras itu bisa menjadikan petunjuk bagi user ada di mana sih kita gitu. Contohnya di sini sedang di home. Sedangkan yang lain menu yang lain itu warna putih. Kemudian aplikasi kontras di sini kalian juga bisa lihat ini judul Mencuri Raden Saleh, terus genre-nya dan hipnosisnya itu aku bedain supaya orang bisa tahu gitu, beda gitu dan enak gitu buat dibaca. Begitu. Oke. Kemudian ada proximity. Jadi proximity ini apa? Jadi proximity itu simpelnya adalah pengelompokan bentuk-bentuk komponen elemen yang serupa agar terlihat rapi dan elegan. Biasanya tuh pengaplikasian proximity di aplikasi itu gini, bisa lihat biasanya tuh ada di navigasi bar atau tadi yang kayak gini nih, kayak gini nih, kayak di gambar ini apa? Ada yang kotaknya kayak gini, dikumpulin kotaknya kayak gini. Ada yang kotaknya berdiri kayak gini, dikumpulin. Kemudian ada lingkaran, dikumpulin kayak gini. Gitu agar relasi antar benda yang sama itu bisa nyatu gitu. Atau di sini juga ada contoh proximity nih di aplikasi yang pernah aku bikin juga. Di sini ada pilihan-pilihan menu kategoris. Kemudian di produk ini juga ada bentuk kotak-kotak yang sama terus berdampingan. Terus di sini juga. Dan begitu. Oke. Kemudian ada juga repetition. Repetition itu simpelnya adalah sesuatu format atau layout dalam sebuah aplikasi yang atau website yang sudah umum gitu. Contohnya itu repetition itu bisa lihat di header. Header tuh setiap aplikasi itu pasti punya header dan headernya tuh di atas gitu. Kemudian ada navigasi, kemudian ada footer di setiap website. Jadi kayak repetition itu adalah sesuatu komponen yang udah umum dan udah jadi mutlak gitu dalam sebuah website gitu. Begitu ya. Sejauh ini aman, apakah ada pertanyaan? Aman ya. Kalau ada apa bisa langsung bilang aja. Kemudian ada content patterns. Jadi content patterns itu apa? Simpelnya content patterns itu adalah susunan sebuah konten pada sebuah desain gitu. Yang dimana ada beberapa jenis patterns. Nanti akan aku jelasin habis ini.
Contoh pertama ada, jadi content painters itu ada beberapa pattern ya, kayak kayak metode peneletakan pada sebuah pengaplikasian pada sebuah website atau aplikasi. Pertama ada Gutenberg diagram, yang dimana kita menaruh sebuah tulisan, komponen, elemen itu dari atas. Dan ketika orang membaca ini, dia akan matanya menuju ke eh, samping kiri kanan gitu. Contohnya di aplikasi Facebook ini. Connect with friend and the world around you on Facebook. Jadi langsung nih kalian mau connect ke teman-teman kalian, kalian buruan daftar gitu kan. Kemudian ada content patterns Z-pattern. Z-pattern ini biasa pengaplikasian di website-website ini, artikel atau website-website pada umumnya sih sebenarnya. Jadi ketika ada tulisan, orang membaca, dia akan membaca ke kanan, kemudian ke kiri bawah lagi ada tulisan ke kanan, habis itu ke bawah lagi, begitu. Kemudian ada juga F patterns. F patterns ini biasanya bisa kita temui di ini YouTube. Nah, ketika kita membuka YouTube, itu akan menampilkan UI yang kayak gini nih. Di sebelah kirinya itu ada berbagai macam menunya. Kemudian ketika kita lihat ke samping itu, ngelihat video-video akan ke samping, kemudian bakal ke samping dari kiri ke kanan lagi. Jadi begitu. Jadi kayak content patterns itu kayak cuman metode peneletakan komponen, elemen atau tulisan dalam sebuah desain. Kemudian kita masuk ke tipografi hierarki, yang dimana yaitu kita ketika mendesain, menaruh teks atau artikel pada sebuah desain kita harus membedakan antara itu headline, judul, subjudul, dan tulisan agar enak. Hierarki itu, jadi hierarki itu kayak pandangan user ketika ngelihat desain itu enak gitu ketika dibaca, begitu ya. Kemudian di sini ada, mungkin bisa jadi referensi kalian. Ini ada guideline ukuran-ukuran font dalam penulisan artikel atau tulisan pada sebuah desain. Biasanya headernya segini, titel pertama segini, bisa kalian ikutin. Atau di sini juga ada ukuran-ukuran font, referensi ukuran-ukuran font yang bisa kalian aplikasikan ketika mendesain web, Android atau iOS gitu. Bisa kalian simpen buat, atau kalian bisa nyari sih di internet kalau emang butuh guideline semacam ini gitu. Kemudian juga ada font type. Jadi sebenarnya banyak ya model-model font itu. Cuman di sini aku ambil 2 font yang sering dipakai dalam dunia desain itu, membuat poster, membuat banner atau desain-desain yang lain. Itu ada 2 font, yaitu ada sans, ada sans serif. Nah, bedanya sans sama sans serif itu, biasanya sans itu font-font yang lebih ke arah tegak gitu, tapi nggak kaku gitu. Biasanya pengaplikasiannya ke produk-produk apa ya, GoFood itu menggunakan, kalau kita lihat di aplikasi GoFood itu biasanya pakai sans. Sementara kalau serif itu biasanya penggunaannya itu ke arah fashion loh, arah fashion. Kemudian restoran juga bisa biasanya pakai sans serif gitu. Ya kalian bisa inilah menggunakan font yang sesuai dengan desain yang akan kita bikin gitu. Jadi pertama ketika kita mau mendesain sesuatu, kita harus menentukan warna dan font. Itu biasanya itu 2 tahap yang emang lumayan makan waktu ya. Jujur kalau aku kayak
buka Davon, scrolling kira-kira apa ya yang cocok gitu. Atau di Figma-nya scroll font itu ngeliatin satu-satu itu lumayan PR-nya gitu. Nah, kemudian kita ada komponen-komponen pada website. Jadi komponen-komponen pada website itu pertama ada form. Form itu apa? Form itu ya sebuah komponen yang dimana di dalamnya itu ada beberapa jenis. Pertama ada checkbox atau radio. Jadi checkbox itu contohnya kayak di gambar ini. Atau kalian bisa temuin di bagian sign up ini. Ketika kalian mau masuk aplikasi kan biasanya tuh ada always remember me segala macam, bisa centang. Nah, itu checkbox. Kemudian ada radio. Radio ini biasanya itu pengaplikasiannya pada ketika kalian mau daftar sesuatu ya, daftar aplikasi, bikin akun itu biasanya ada opsi perempuan laki-laki. Nah, itu radio itu dipakai di situ. Begitu. Kemudian di form itu juga ada drop down list. Nah, contoh drop down list itu ya kayak di gambar ini. Biasanya ini juga bisa jadi opsi bagian ini. Jenis kelamin juga biasanya ada juga. Ketika kalian pencet bakal munculin pop up ke bawah dan kalian bisa memilihnya gitu. Biasanya cowok kalian jenis kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki. Kemudian form juga ada namanya text box. Text box ini ya udah umum sih ketika kalian mau mengisi masuk aplikasi atau daftar aplikasi itu biasanya kan ada suruh masukin email, password, biasanya ada elemen text box gitu. Kemudian komponen yang lain pada sebuah website itu ada search field, yaitu search bar gitu yang biasanya ada di bagian atas website gitu, kayak gitu. Kemudian juga ada pagination, yang dimana pagination ini digunakan untuk biasanya digunain buat ini sih, website artikel, terus tujuannya buat ngasih tahu user bahwa dia itu sedang ada di halaman keberapa gitu. Biasanya ada pagination gitu. Kemudian juga ada tab bar. Nah, tab bar ini pada navigasi komponen ini bisa kita temuin di aplikasi Android gitu. Desain aplikasi UI itu biasanya ada di bagian bawah. Yang ya ada contoh, ada home-nya, ada search, bagian navigasi search, kemudian ada navigasi profile, itu namanya secara keseluruhan ini namanya tab bar. Kemudian ada icon. Nah, icon ini juga salah satu komponen wajib lah dalam sebuah desain website atau aplikasi. Karena dengan adanya icon ini memudahkan kita untuk ngasih simbol atau button di sebuah desain kita gitu. Terutama di ini ya, UI aplikasi itu sering banget pakai icon, karena icon itu kayak mempersingkat gitu. Karena nggak butuh, karena kan space-nya kecil ya. Dengan icon aja tuh kita menaruh icon yang baik dan benar itu udah bikin ini, ngebantu desain kita gitu. Kemudian ada organizational component, yang mana ini adalah komponen yang penting juga sih. Pertama ada notifikasi. Jadi notifikasi ya pada umumnya lah. Biasanya ada sebuah icon yang dimana di atasnya itu ada tanda warna merah, yang ketika kita klik itu bakal ngasih pop up ke bawah informasi-informasi atau notifikasi yang sedang kita dapat. Kemudian di organizational component juga ada progress bar. Nah, ini progress bar ini biasanya kita temuin ketika kita di e-commerce. Ketika kalian mau melakukan pembayaran, kalian bakal dikasih tahu gitu, kalian sedang apa, atau barang kalian itu sedang dikirim atau sedang dibungkus sama penjualnya. Itu penting juga sih progress bar. Atau kalian juga bisa
lihat progress bar itu di ini, Binus Maya. Di Binus Maya kan juga ada ini ya, progress belajar kalian. Nah, itu bisa ngasih informasi yang sangat berarti lah bagi user. Kemudian juga ada message box. Nah, message box ini biasanya diaplikasikan ketika kita mau ngupload file gitu. Misalnya sukses gitu. Atau bisa kalian mau ngirim sesuatu, biasanya bakal ada komponen ini sangat ngebantu banget gitu. Dengan adanya perbedaan warna dan icon-icon di sini itu bikin user tuh tahu gitu bahwa aksi yang sedang dilakukan itu diterimakah, errorkah, atau gimana gitu. Kemudian komponen pada website itu ada namanya kontainer. Ini mana kontainer itu ada accordion. Accordion itu adalah sebuah apa ya, opsi. Biasanya kalau kalian buka Tokopedia website, terus kalian mau buka filter itu ada kota, kemudian harga, dan biasanya tuh bentuknya awalnya kayak gini. Nah, ketika kita mau menentukan harga, kalian bisa pencet plus ini, kemudian akan ada pop up gitu. Jadi begitu. Kemudian terakhir dari kontainer itu ada yang namanya cart. Jadi cart ini itu adalah sebuah desain, bukan desain, sebuah bentuk yang membedakan, yang apa ya, bisa dibilang cart ini adalah bentuk yang bisa menunjukkan user bahwa sedang melakukan aksi yang santai gitu. Contohnya ketika kalian buka Netflix, kalian diem aja di gambar filmnya bakal kebuka trailer atau part ini, bagian film gitu. Gitu ya. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari Abror atau Najwa? Karena habis ini kita bakal ke sesi praktek nih. Mungkin ada pertanyaan, Abror atau Najwa? Aman ya. Jadi sebenarnya materi-materi yang aku sampaikan ini jadi gambaran kalian sih. Gambaran awal apa sih yang bakal kalian pelajari di LNT nanti ke depan. Begitu. Jadi harapannya ketika kalian udah join trial class ini udah jadi tahu duluan gitu. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung masuk ke Figma. It's Figma time. Kita belajar Figma bareng-bareng ya. Mungkin Najwa sama Abror bisa sambil buka ini ya, Figma-nya. Oke. Sambil bareng aja. Ntar kalau aku kecepatan atau gimana, bilang aja ya. Nah, ketika kalian buka Figma, aplikasi, kalian akan dihadapkan UI yang seperti ini. Sebenarnya kalau kalian buka di website juga sama sih. Bakal kayak gini juga. Nah, hal pertama, kita harus bikin desain file yang baru. Caranya gimana? Oh sorry ya, belum kelihatan ya Figma aku ya. Ah iya, ini belum digeser. Sorry. Oke, jadi tampilan Figma pertama itu bakal kayak gini. Di website pun bakal kayak gini. Cara nambah desain file itu gimana? Kalian bisa mencet yang ada di sini. Desain file. Oke, pertama-tama aku mau ngenalin bagian-bagian pada Figma ini. Sebenarnya buat kalian yang udah pernah nyoba desain di Photoshop atau Illustrator, sebenarnya ini mirip-mirip ya. Yang dimana di sini ada yang namanya bagian atas ini tools bar. Yang dimana nanti aku jelasin satu-satu. Kemudian di sini juga ada layers. Jadi kita juga bakal belajar layer-layer. Itu di sebelah kiri. Kan dia kalau Photoshop di kanan ya. Nah itu sama lah. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah namanya property panel. Property panel ini adalah bagian yang akan menampilkan informasi-informasi tentang
sesuatu yang kita sedang aktif gitu. Kita sedang klik apa, nanti dia akan munculkan sesuatu gitu. Dan yang di tengah ini adalah workspace kita gitu. Ini workspace-nya gede banget gitu. Pertama mungkin kita kasih nama, sorry, kita kasih nama dulu aja, belajar Figma. Oke. Nah, di sini ada tools move scale. Move itu ya buat pindahin barang, scale itu buat besar kecilin sebuah komponen atau space atau workspace kita gitu. Nah, hal pertama yang biasanya kita harus lakuin untuk membuat UI design itu kita bikin framing. Framing ini kalau di Photoshop atau Illustrator tuh artboard lah. Nah, di Figma nah kalian bisa bikin kotak. Ya intinya framer itu bikin kotak yang dimana kotaknya itu bakal diisi sama desain kita. Nah, ada dua cara, bisa kalian geser langsung atau di sini di property panel tuh udah ada template-template ukuran yang disediakan oleh Figma gitu. Cuma kalian mau desain poster juga bisa sebenarnya di Figma. Dan di sini ada pilihan font, tablet, desktop gitu. Aku coba ini aja ya, bikin yang desktop nih. Nah, jadi ini kayak ketika kalian pakai template ini tuh udah kayak udah standar gitu loh. Begitu. Aman ya sejauh ini ya. Nah, terus sebenarnya di workspace kita juga bisa ganti warna nih. Kalau misalkan kalian nggak mau hitam, bisa warna abu-abu gitu. Supaya beda mungkin. Gitu. Selanjutnya ada tools shape. Yang dimana di sini kita bisa bikin shape-shape ini. Gitu. Mungkin kita coba bikin kotak aja ya. Nah, kotak ini ketika kita mencet kotak ini akan munculin properti panel yang berbeda lagi kan. Dan di sini kalian bisa mengatur tata letak kotaknya, bisa kalian taruh tengah atau di kiri, di kanan, di bawah. Terserah, bisa. Dan di sini ada pengaturan position ini komponen kotak ini, dan kalian juga sebenarnya bisa ngatur panjang pendeknya gitu, 60 kan, 600, atau kalian juga bisa bikin ujung-ujungnya itu nggak tajam, melengkung. Kalian bisa dua cara, bisa kalian atur manual di sini isi 20, atau kalian bisa geser-geser di sini gitu. Oke. Terus kalian juga bisa ganti warna di sini. Warna biru. Warna ini aja deh, warna oranye. Warna oranye ini. Terus di sini kalian juga bisa ngasih beberapa efek, bisa kasih stroke, kemudian kalian bisa ngasih efek bayangan, ada inner shadow, ada drop shadow, layer blur, dan background blur. Emang Figma ini emang nggak selengkap Photoshop atau Illustrator ya. Kalau Illustrator kan toolsnya banyak ya, ini cuma segini, dan Photoshop biasanya bisa manipulasi foto, tapi kalau di Figma belum ada fiturnya gitu. Terus ada fitur ini pen, sama kayak pen tools pada umumnya di Photoshop Illustrator. Kalian bisa aja bikin sesuatu, misalkan gini. Nah, kalian cara bisa ngelengkung, kalian tekan terus kalian geser, terus ntar kalian ini gitu ya, bikin segitiga aja deh, itulah.
Terus setelah itu kalian pencet down, kalian bisa ganti warna nih di sini. Sini kan stroke ya, stroke-nya. Kalian bisa nambah fill di sini. Begitu. Terus selanjutnya ini nulis font nih. Terus untuk nulis font, misalkan belajar Figma. Nah, ketika kita pencet tulisannya, dia bakal munculin property panel yang berbeda lagi. Dia bakal ngasih informasi tentang fontnya. Terus kita bisa ganti fontnya, misalkan font Serif. Kemudian kita bisa atur nih berbagai macam jenis fontnya, bisa bold gitu. Kita taruh di sini. Kita ganti ukurannya 20 misalkan. Gitu. Dan di sini juga ada plugin. Plugin itu nanti aku bakal jelasin. Plugin itu kayak fitur-fitur yang bisa kita pakai di dalam Figma, banyak banget. Misalkan nyari icon, nyari gambar, nih aku paling sering sih nyari icon tuh di plugin Figma. Atau kalian bisa klik kanan, plugin, terus ya sesuatu yang udah kalian itu bisa kalian pakai di sini. Kemudian ini buat mindah-mindahin. Kemudian kalau komen ini ketika misalkan dulu aku sih kalau ngedesain terus ada temen yang mau komen tentang desain ngasih saran itu bisa ngepin di sini begitu. Nah itu tutorial dasarnya dari Figma ya, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelumnya? Abror atau Najwa, ada pertanyaan? Aman. Oke, karena aman, di sini aku mau coba demo ini. Demoin bikin aplikasi kayak gini. Bikin tampilan website kayak gini. Nih kita hilangin dulu. Oke. Nah, di sini kita bakal coba bikin landing page dasar sebuah website mie instan ya. Di sini aku udah coba bikin, kita coba bikin ulang bareng-bareng ya. Pertama, kalian bisa tentuin warna color palette ini nih. Nah, warna color palette-nya itu dapat dari mana? Itu nyari di colors guys. Kemarin aku nyarinya di colors. Coba kita pakai color palette yang lainnya. Kalian bisa explore di sini. Kalian juga bisa, misalkan kalian mau bikin buat food, bisa kalian searching. Oh enggak, ini warnanya. Contohnya aku mau ngambil warna apa ya? Warna yang cocok. Contohnya yang ini deh. Nih. Ketika kalian mau ngambil, kalian tinggal ini aja, pencet nih. Ini kan ada kode warnanya ya. Warna coklat. Kalian pencet, udah langsung ke copy, kemudian kalian bikin shape bulat. Kalian pencet, terus bisa paste aja di sini. Nah, bakal menghasilkan warna yang seperti ini. Mungkin aku coba kombinasi sama warna coklat ini aja ya, sama warna yang udah aku pilih sebelumnya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan? Aman ya? Aman ya, berarti nggak ada jawaban. Oke.
eh pertama setelah kita udah dapat warna, kita bakal bikin framing. Dan di sini aku bikin pakai yang template desktop. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin setelah kita bikin framing yaitu layout grid. Jadi layout grid ini adalah apa ya, pembantu kita agar bisa sama tuh sisi kanan sisi kiri, biar presisi gitu. Kalian bisa grid, bisa columns, pilih columns, kemudian di sininya mungkin 12, kemudian di sininya kita center, sininya 60, 50. Kalau kecepatan bilang aja ya, biar nanti aku, kalau kalian juga mau minta ulang, bilang aja gitu. Sorry Kak, tadi gimana bikin gridnya? Oke, bikin grid di sini. Kamu pencet framingnya, kemudian ada layout grid di sini. Terus kamu pilih ininya columns. Aman? Kemudian kamu isi bagian columnsnya itu 12. 12 tuh ini garis ininya. Kemudian type-nya aku pilih yang center, biar dia di tengah. Kemudian lebar setiap garisnya ini aku kasih 60. Soalnya ini berapa itu bebas kalian, nggak ada aturan pastinya, cuman ini ngebantu gitu loh agar presisi desainnya. Kemudian gutternya itu aku kasih 50. Ya Allah, kami amat. Nah, 50 itu kayak jarak antara merah ini ke merah yang ini gitu. Aman lah, bro? Oke, kayak bisa masuk. Oke, lanjut. Kita dapat logo ini dari mana? Ini aku ngambilnya di ini sih, flat icon. Nah, kalian bisa pakai plugin flat icon. Kalian bisa ke sini, pencet plugin, searching flat icon. Terus kalian run aja. Noodle. Nah, ini banyak nih logo-logonya. Yang kita aku pilih ya, kita pilih yang mana ya, yang cakep. Bebas sih. Ini deh. Kalian pencet aja atau kalian bisa drag nih. Nah, langsung ke drag. Terus kita taruh di bagian kanan ini. Kita atur besar ininya itu 30 aja. 30 aja biar ini. Aman lah, bro? Atau Najwa? Aman ya? Oke. Selanjutnya kita nulis nama judul warteg misalnya. Atau mie enak aja. Udah ini. Enak mie. Enak mie. Sorry. Di sini aku pakai font. Coba guys. Di kamu ada font ini nggak, Abror? Atau kamu bisa pakai font lain sih? Kalau emang nggak ada. Coba. Kayak Koko Gus itu. Iya. Nggak ada. Oh iya, ini jadi kayak ini font tambahan yang aku tambahin, aku download di ini di Davon. Nah, buat kalian juga kalau mau nyari font-font yang nggak ada di sini, itu bisa
Davon atau Google Font, cuman coba yang ada di sini aja deh. Ini aja. Poppins masih ada sih harusnya. Ada nggak Poppins? Ada. Ada. Nah, kita pakai Poppins saja. Nah, untuk judulnya kita kasih coba 20. Nah, 20. Nah, cara supaya enak nih, biar rapi, jarak antar logo sama tulisan kalian bisa ini pencet dua-duanya, kemudian di blok itu dipencet shift, terus enaknya dipencet, logo yang dipencet, kamu di sini kasih jarak, kita kasih 10. Nah, biar rapi gitu, nggak kira-kira, biar nanti desain-desain yang lainnya juga bisa presisi gitu. Gitu. Ini aku kasih 24 kali ya. 4 aja deh. Kan logo kan. Nah, kemudian kita bakal bikin navigasi. Ada beranda. Kita taruh sini nih. Nah, gunanya ada grid ini ngebantu banget nih, ngebantu kita gitu. Sini beranda. Terus kalian juga bisa kontrol V aja. Terus geser. Gitu. Kalian bisa isi apa sih? Beranda, menu, promo. Menu. Nah, untuk membedakannya di sini aku ganti jenisnya ke medium ya. Oh enggak, aku ganti fontnya. Ini font ini aja deh, Montserrat. Supaya beda. Itu yang Enakmi itu yang Poppins itu buat logonya Enakmi aja. Montserrat. Terus kamu bisa atur juga jarak antar ininya, aku kasih misalkan 50 gitu. Nah, kalian bisa grouping. Cara nge-grouping itu jadiin satu, pencet Ctrl G. Oh ya, sama kalau kalian mau zoom in zoom out itu kalian bisa CTRL terus gerakin mouse kalian rodanya. Kemudian kalau mau geser ke atas bawah itu ALT. Kalau shift itu ke samping ya. Aman ya. Kemudian setelah kita grouping, kamu bisa ini pencet yang merah ini. Ctrl D. Ntar dia bakal langsung ke copy di dalam grup itu. Kita tulis promo. Nih, dia lagi. Di sini ada review ya. Kontak. Oke. Dan nanti di sini tuh jaraknya dengan kita mencet Ctrl D tadi, jadi jarak antar navigasi barnya itu tetap sama. Tadi aku kasih jarak 50 kan. Nah, enaknya gitu sih. Kalau dibanding kalian copy paste terus kalian geser, itu kayak harus manual lagi gitu buat nentuin jaraknya. Kemudian di sini ada icon nih. Dapatnya dari mana? Di sini aku pakai plugin yang namanya Iconify. Di sini tuh banyak icon-icon, bisa kalian cari. Misalkan search. Nah, terus di sini kalian juga bisa cari chart. Ini bakal ada. Gitu aja sih buat pluginnya. Mungkin karena waktu juga ya, jadi aku copy aja ini profilnya, ini profil aku ya. Jadi foto, oh iya boleh deh nanti aku ini.
Ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Ini saya kasih jarak 20 20 gitu. Gitu. Nah, terus gambar ini gimana? Yang tadi kan aku bilang aku bakal ngasih tahu cara bikin gambarnya PNG. Aslinya mah gambarnya kayak gini nih. Ini aku cari di Google aja, searching Indomie gitu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa pergi ke remove big remove BG gitu. Remove background. Nah, kalian bisa upload suatu gambar gitu. Di sini contohnya mana contoh Indominya. Indomie nih, Indomie. Contohnya di sini. Kalau udah download. Nah, jadi uh, website Remove BG ini juga sangat membantu ya. Gitu aja. Terus kita kita tulis nama di sini sebelah sini. Ini karena waktu ya, jadi aku iniin aja. Aku copy. Tapi kalau kalian ada pertanyaan gimana sih caranya ini, cara bikin shape segala macam, bilang aja ya. Nih aku copy aja tadi kan. Dan cara masukin elemen dari ini itu gampang banget, tinggal kalian drag aja. Kemudian kita kasih gambar di sini. Oh, taruh deh. Nah, ini kita juga harus perhatiin nih layering gitu. Jadi aku mau naruh kotaknya itu di belakang Indominya. Terus aku kasih warna. Nah, kan ini kan tadi udah ada color palette nih. Kalian geser. Itu kalian bisa mencet ini, kemudian tanda panah ini, terus kalian bisa arahin ke warna yang kalian pengen. Ini supaya ini gridnya nggak ganggu kan. Kalian bisa ke sini terus matiin gridnya. Gitu. Terus ini aku mau ngasih lengkungan di sini. Kasih 30. Sini juga 30. Terus aku juga mau ngasih tulisan ini. Nah, ini salah satu visual hierarki yang bagus itu kita harus bisa membedakan antara judul dan tulisan gitu. Agar terlihat enak. Kita atur lagi jaraknya, kita kasih 10 aja. Kemudian kita coba bikin button ini nih, pesan sekarang. Caranya gimana? Ada dua cara sebenarnya. Bisa kalian bikin kotak dulu, terus kalian pesan sekarang. Tapi kalian harus naruh gitu, begini. Terus ada cara kedua yang namanya auto layout. Auto layout itu ngebantu kita dalam membuat button. Sekarang. Setelah udah nulis, kalian bisa shift A. Nah, dia bakal bikin kayak frame gitu. Tinggal kalian kasih warna di sini, fill, dan warna mau warna apa, warna ini nih. Tulisannya supaya tidak
sama kita harus kontrasin, kita kasih warna putih gitu. Mau tanya, Ya monggo apa? berarti kalau buat bikin button lebih sering pakai ini ya, auto layout ya? Iya, auto layout lebih enak gitu. Oke, Soalnya lebih presisi juga. Kamu ketika udah auto layout, kamu mau nulis sepanjang apapun dia bakal ngikut gitu. oh iya iya, jadi Ya, otomatis. jadi otomatis gitu, benar. Kalian juga, kamu juga bisa ngatur ini panjang tingginya. Biasanya kalau button tuh aku bikinnya ujungnya dikasih 10 gitu, biar nggak tajem gitu, kelihatannya enak gitu. Kalian mau besarin font, sorry sorry, besarin fontnya juga bisa, misalkan mau 24. Nah nanti ininya bakal ngikut juga begitu. Ini juga aku pakai auto layout juga nih yang 10.000 nih. Nah, begitu. Ini supaya cepet aja ya waktu soalnya. Mungkin kita bisa belajar nanti lebih luas lagi di kelas LNTC. Masih jarak lagi 10 gitu. Itu aja sih. Terus ada menu favorit. Kita copy aja. Gitu. Mungkin untuk buat demo bikin landing page-nya begitu aja. Mungkin adakah pertanyaan dari Abror? Mana-mana kan. Aman. Kamu ini sebelumnya emang suka desain atau udah pernah ngedesain gitu atau baru Abror? Dikit-dikit aja sih. Oh, Udah. nih ya. Gak apa-apa sih. Nanti juga perlahan, pelan-pelan belajar, tes desainnya juga bakal ini kak ketemu sendiri. Yang penting mah dalam berkarya itu pede aja dulu. Nggak ada karya yang bagus. Jeleknya itu apa ya? Ya ada inilah, ada proses, namanya proses. Jadi ya pertama nggak mungkin bagus gitu. Santai aja. Jadi kurang lebih begitu ya buat demonya. Nanti kalau uh, untuk lebih ininya kalian bisa coba-coba, banyak kok, kalian bisa nonton-nonton YouTube atau banyak sekarang juga di Instagram UI UX, kalian searching aja, banyak influencer yang suka ngasih tips-tips UI UX, kalian follow tuh banyak-banyak, biar pas buka Instagram tuh yang keluarnya itu semua gitu. Itu aja. Jadi untuk materinya segitu, terus demonya kayak gini kurang lebih. Kalau nggak ada pertanyaan, aku sih mau nunjukin project aku ya. Jadi project ini itu adalah website aplikasi yang aku buat. Ya pokoknya ini desain ini hasil dari aku belajar LNT setahun. Jadi gambaran apa yang akan kalian capai di 1 tahun itu tuh ya bisa membuat, bisa mendesain sebuah tampilan website dan ini mobile. Ini berarti kayak final project gitu ya. Ya, bisa dibilang. Nanti kita bakal ini sih perlahan mulai bikin masuk, kemudian apa, page page daftar, apa, terus page masuk aplikasi. Kemudian mungkin sini aku demoin, aku play aja ya. Sini yang bagian website prototyping. Oh, sorry sorry sorry. Ntar kalian juga bakal belajar prototyping lebih sini di LNT mungkin ya. Nah nanti jadi prototyping itu udah bisa kalian pencet-pencet nih. Nah, mulai berlangganan, kalian harus masuk. Di sini ada checkbox tadi yang udah aku jelasin. Bisa daftar dulu, setelah daftar masuk. Kalian juga
mau langganan dulu atau mau lihat-lihat film dulu. Jadi ini sebuah aplikasi film Indonesia ya. Ya mulai dari film dari zaman jadul sampai sekarang tuh ya yang terlengkap lah film Indonesia. Misalkan mulai nanti saja gitu. Di sini kalian bisa geser-geser nyari film, kemudian bisa digeser-geser. Itu sih kalau prototyping. Nanti kalian bakal bikin semacam ini. Jadi di sini ada film, ada series. Contoh kita mau nonton film nih. Aduh, Raden Saleh bakal akan nunjukin detailnya, kemudian film-film yang terkait bisa, karena tadi nggak berlangganan ya, nanti flow-nya itu bakal nyuruh kita, minta kita buat langganan. Contohnya paketan setahun, mulai berlangganan, pilih pembayaran, konfirmasi pembayaran gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, gambaran hasil nanti apa yang akan kalian capai di akhir project LNT gitu. Gitu aja sih. Apakah ada pertanyaan teman-teman? LND mulainya tanggal berapa? Kalau LNT sendiri itu bisa kamu tanya aja di ini aja nih. Aku kasih link line official, kamu bisa nanya lengkapnya di sana. Ini aku kasih Oh ya, di chat ya. Untuk tentang LNT atau mulainya kapan, segala macam bisa aku di chat aja nih ya. Bisa di sini. Terus mungkin apa ada pertanyaan lagi? Bisa tanya segala macam tentang LT di situ ya, Abror ya. oke. Oke. Kemudian kalau dari Najwa nih, oh Najwa nggak ada ya, adanya Abi ya dari tadi ya. Halo Abi. Enggak, Oh dari tadi ngikutin juga ya. Sorry sorry. Tadi kirain tadi sempat keluar aja kamu ya. Terus join lagi ya. Oh oke oke. Abi apakah ada pertanyaan? ada sih kak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, palingan sih aku mau minta isi evaluasi bentar ya. Evaluasi bentar. Uh, Histo. Aduh. Aduh. Uh, Bentar ya, sabar. Oke, ini. Aku taruh di chat ya. Bisa diisi evaluasinya. Jadi ya Di chat kalau mana kak? apa? Di chat Di di chat yang mana? Discord. Di sebelah pojok kanan atas tuh kan ada logo chat. Di chat room classroom A ini. Kalau saya nggak bisa lihat sih karena di lock ya. Oh nggak bisa ya? Iya kalau yang chat ini ya, chat Oh Kak face. Jonas bisa minta bantuan. Itu boleh dibagi di yang chat A-nya, jangan di chat yang voice-nya. Oh chat A. Oke oke oke. Sorry sorry sorry. Copy oke di chatnya ya. Ini buat link ininya, link lainnya kalau mau nanya-nanya segala macem. Ah,
Oh nih, evaluasinya. Kalian yang join trial class sih menurutku sih bisa udah ngambil start awal, nambah ilmu baru lebih awal. Ya semoga bermanfaat ya buat kalian gitu. Aku juga minta maaf kalau ada banyak kurangnya ya. Tapi nggak apa-apa, kalian banyak-banyak coba-coba aja di setelah sesi ini, kelas ini bisa lihat-lihat YouTube, kemudian follow-follow influencer UI UX tuh banyak banget. Gitu sih. Udah, kalau udah diisi kabarin ya. Aku tunggu habis sudah ngisi form itu kita ini dokumentasi. Gimana Abror sama Abi? Lagi isi yang halaman 2. Oke. Udah ya kak? Sudah. Oke, nunggu si Abror berarti. Sini juga bikin Saya yang. juga udah. Oke. Udah Abror juga udah. Ya udah. Oke. Oke, kalau gitu deh kita dokumentasi. Mungkin bisa ini bisa open kamera ya. Abi sama Abror. Gimana Abi sama Abror apa bisa open kamera kalau oke. Nice. Oke. Gimana Abror? Bisa buka. Oh, keluar dia. Ya udah ya. Oke. Nah, muncul deh. Oh, nih. Oke, kalau sambil nunggu. Kalian Jumat ini nggak ada kelas kan ya? Apa ada ini? Nggak ada ya. Di kamu, Abi, di si Abron masih loading ya kameranya? Iya mesti loading. Oh ya udah deh, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa. Ya aku screenshot ya. Oh bisa bisa bisa. Oke, nice nice. Satu, dua, tiga. Wait. Begini ya. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you buat Bro sama Abi buat kesempatannya bisa sharing ilmu bareng kalian, belajar bareng. Sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang belibet.
Ya, oke. Selanjutnya kalian bisa lanjut aktivitas masing-masing. Ya kan ya, Kak Jones? Ya, buat member Oke. yang udah Oke, udah thank tahu you. udah bisa beli tas otomotif. Oke. Thank you Makasih ya. semuanya. Masih Kak. Ini udah selesai Oke, ya? bentar. Oh, loh. Biar